الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Malam ini kalimat hikmah nomor urut 108 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man satara sirral khususiyah biduhuril basyariyah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menutupi keistimewaan yang merupakan kekhususan para kekasih Allah atau yang disebut karomah ya, dengan ditampakkannya hal-hal yang biasa manusiawi. Jadi nanti gini, wali Allah yaitu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah karena iman, karena takwa, karena taatnya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, itu jadi kekasih Allah. Nah, pada umumnya masyarakat suka mengartikan kalau wali Allah, kekasih Allah itu mesti aneh-aneh gitu ya, atau mungkin mesti sakti ya, atau bagaimana ya. Nah, dalam kitab Al-Hikam ini diluruskan pemahaman itu. Enggak demikian pemirsa. Wali itu yang bagus, yang istimewa adalah keistimewaannya itu ada di dalam nilai ketaatan. Sementara kemudian sebagai manusia, di tengah-tengah manusia pada umumnya, dia nggak kelihatan berbeda, artinya biasa saja. Bekerja, ada sakit, sehat, ya, bergaul dengan masyarakat, seperti itu pemirsa. Jadi nggak jadi aneh, nyeleneh, nggak begitu. Wadhahara bi ulmati rububiyah fi idharil ubudiyah. Nilai pribadinya sudah betul-betul terpoles, terbingkai dengan keagungan nilai-nilai ketuhanan. Jadi sudah mendarah daging pada dirinya sifat-sifat dari keagungan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang nampak di masyarakat, dia sebagai hamba gitu, hamba biasa. Nah, matanya seperti itu pemirsa. Insyaallah kita bahas ya. Siapa itu wali Allah ya, siapa itu orang yang menjadi kekasih Allah berdasarkan definisi takrif dari para ulama. Begitu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzaha amma la yaliku bihi maulana al-hakim alladhi satara bihikmatihi sirral khususiyah. Ay sirran huwa al-khususiyatu allati khassa biha awliya'ah minal ma'arif wal asrar biduhuril basyariyah. Ay al-ahwal allati ta'arudu lil basyar. Maha suci Allah yang telah menutupi hal-hal yang merupakan kekhususan yang biasanya Allah berikan kepada para aulia berupa ilmu ma'rifat ya, rahasia-rahasia ya, yang Allah berikan kepada hamba yang saleh. Tetapi ditampakkan oleh Allah secara lahiriah persis sama dengan orang pada umumnya, manusia lain pada umumnya. Nah ini satu di antara nilai lagi maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mengobral gitu ya,
sifat-sifat yang ada di para aulia, di para kekasih Allah menjadi murah meriah diobral begitu. Sehingga fala ya'rifuhu katsirun minan nas. Sehingga dengan demikian manusia pada umumnya tidak tahu bahwa dia adalah kekasih Allah. Dia adalah wali Allah. Orang pada umumnya melihat dia orang biasa. Karena apa? Tidak ada hal-hal yang nyeleneh, yang aneh gitu. Yang ada adalah kualitas iman, kualitas takwa gitu. Nah, pemirsa rahimakumullah, kemudian tadi ya, wa dhahara bi udmati rububiyah fi idharil ubudiyah. Maksudnya begini. Sejatinya para kekasih Allah itu sudah diagungkan oleh Allah karena membawa ruh ya, atau sudah membawa keistimewaan dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ditampakkan dalam kehidupan sehari-harinya dengan aktivitas kehambaan. Artinya apa? Dia selalu menampakkan diri ya orang biasa, terus makin merasakan perlunya kepada Allah ya, bergantungnya kepada Allah, ketakwaannya terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sifat-sifat hamba lah, padahal dia sebenarnya sudah sangat istimewa, itu diistimewakan oleh Allah. Nah, pemirsa rahimakumullah, dalam kitab hikam seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengulas ya tentang apa itu wali dan apa itu karomat para wali begitu. Keistimewaan para aulia. Nah, satu untuk menjawab ini adalah wa min usuli ahli sunnati wal jamaah at-tasdiq bi karomatil aulia. Di antara satu prinsip ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu membenarkan adanya karomah para aulia. Karena memang ada di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, karomat para aulia itu ada. Kemudian apa itu karomat? Ya, karomat kalau nisbat kepada Rasul adalah mukjizat ya. Nah, kalau kepada para aulia itu namanya karomat, hal-hal yang khariqun lil adat. Jadi hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan, seperti Ashabul Kahfi misalnya ya, diabadikan di surat Al-Kahfi. Mereka tidur selama 350 tahunan gitu. Tetap muda, tetap hidup, jangankan mati, tua pun tidak, padahal tidur di dalam gua selama 350 tahun. Itu diabadikan Al-Quran. Itu namanya karomah. Nah, kalau di orang-orang yang menjadi musuhnya Allah ya, tukang sihir, dukun, segala macam, itu namanya istidraj, hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan. Tetapi karena itu terjadi pada orang-orang yang menjadi musuhnya Allah, maka itu disebutnya istidraj. Baik, pemirsa rahimakumullah, ada beberapa ayat ya yang memang mendefinisikan sebagai siapa itu wali Allah. Satu, surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat dan ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya para kekasih Allah itu mereka tidak gentar, tidak bersedih ya. Kenapa tidak gentar dan tidak bersedih? Karena merasa kebersamaannya selalu dengan Allah, merasa punya pelindung Allah, merasa punya segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang ditakuti kecuali Allah.
Tidak ada yang membuat mereka resah, sedih kecuali ketika lalai dari mengingat Allah, apalagi sampai maksiat kepada Allah. Nah, kemudian disebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karenanya maka pemirsa rahimakumullah, kata Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana Allahu waliya. Siapa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah lah kekasihnya. Nah, kemudian pemirsa rahimakumullah, ada lagi di surat, jadi kalau tadi di surat Yunus tadi, siapa wali Allah? Mereka orang yang beriman dan bertakwa, ya. Beriman, meyakini Allah sebagai Tuhan. Bertakwa, melaksanakan segala perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, orang kalau sudah beriman dan bertakwa, itu adalah wali Allah, kekasih Allah. Terlepas dia kemudian ditampakkan karomahnya atau tidak, itu perkara bonus. Itu bukan sesuatu yang, mohon maaf ya, bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah orang ini beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Nah, terkait dengan meninggalkan larangan, di sini pemirsa, baik itu larangan yang sifatnya zahir secara fisik, ataupun larangan yang sifatnya sikap dan pola pikir. Oleh karena itu maka pemirsa, saya punya keyakinan banget gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak percaya kalau ada seseorang yang diklaim sebagai wali Allah, tapi di sisi lain dia berpola pikir mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani. Contohnya apa? Misalnya gini, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, ya, berjamaahnya rajin, puasanya rajin, tilawah Qur'annya rajin, dzikirnya rajin, tetapi masih mengadopsi pemikiran yang itu merupakan hadoroh atau peradabannya orang kafir. Contoh, menganut paham sekuler, ya, memisahkan, oh ini urusan agama, oh ini urusan negara. Urusan negara nggak boleh dicampur dengan agama. Saya tidak percaya orang semacam ini sebagai kekasih Allah, kendati pun banyak ibadahnya. Kenapa? Karena itu fatal banget pemirsa. Ada larangan Allah yang semestinya sudah ditinggalkan, tapi dia ikuti. Atau misalnya ada orang yang diklaim, kan sekarang tuh orang-orang awam ikut bicara tentang wali itu. Ada wali ikut perayaan hari rayanya orang kafir, mengucapkan selamat, ya. Artinya apa? Menganut paham pluralisme, ya, membenarkan semua agama. Demi Allah pemirsa, yang begitu bukan wali Allah. Kalau wali setan iya. Makanya para ulama itu ada banyak di kitab Tauhid mengarang kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan gitu. Pembeda antara mana kekasih Allah yang Maha Rahman dan mana kekasih setan gitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi wali juga, tetapi kalau masih mengakui pluralisme, ya, terus sekularisme, liberalisme, ya, komunisme, ya, kapitalisme, itu wali setan, bukan wali Allah, ya pemirsa. Baik, kemudian ada ayat nih ya di surat Al-Imran ayat 31. Ini juga menjelaskan tentang siapa wali Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian semua mencintai Allah, maka ikuti aku Nabi Muhammad. Ini Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan itu kepada kita. Kalau kamu sudah mengikuti Nabi Muhammad, maka yuhibbukumullah.
Allah akan mencintai kalian semua. Nah, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, al-wali itu maknanya adalah al-mahbub, pemirsa. Jadi, ya, wali Allah itu artinya apa? Orang yang sudah dicintai, disayangi oleh Allah. Ingat sekali lagi, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kamu sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, dijamin kata Allah, satu, Allah akan mencintai kamu, menjadikan kamu sebagai wali Allah. Luar biasa kan? Satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebagai manusia, kamu ada khilafnya, ada salahnya, dihargai oleh Allah karena kamu itba kepada Nabi. Selalu begitu bersalah, khilaf, diampuni. Subhanallah. Nah, pemirsa rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini. Hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah, ya, walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibun fi dakwah fi nafsil amri. Ayat ini menjadi hakim, menjadi pemutus gitu ya, terhadap siapapun yang mengklaim cinta kepada Allah di satu sisi, tetapi di sisi lain kehidupannya tidak mengikuti thariqah Nabi Muhammad, pola hidup Nabi Muhammad. Mana ada Nabi Muhammad mengajarkan sekuler, ya? Mana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pemerintahan demokrasi? Gak ada, pemirsa. Nah, fa innahu kadzibun fi dakwah fi nafsil amri. Kata Imam Ibnu Katsir, orang seperti itu asli pendusta. Hatta yatba'a syar' al-Muhammadi, sampai dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wad-dina an-nabawi, agama yang dibawa oleh Nabi, fi jami'i aqwalih wa ahwalih, di dalam seluruh perkataan dan perilaku, termasuk pola pikir, gitu pemirsa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka qala ba'dul hukama, laisa sya'nu an tuhib, innama sya'nu an tuhab. Kata sebagian ulama, nggak penting kamu ngaku cinta kepada Allah. Yang terpenting itu adalah bagaimana kamu dicintai oleh Allah. So, kalau ngaku itu perkara murah, tapi kalau sudah diakui oleh Allah itu perkara mahal. Nah, bagaimana seseorang diakui sebagai kekasihnya langsung oleh Allah? Syaratnya adalah ittiba kepada Nabi. Jadi ayat ini menjelaskan, pemirsa, siapa kekasih Allah, siapa wali Allah. Wali itu siapa? Jawabannya adalah orang yang dalam hidupnya betul-betul total mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, pemirsa. Wa qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhu minas salaf. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullahu bihadhil ayat. Orang-orang pada rame gitu ya, viral lah ya. Dalam perbincangan mereka itu cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Nah, kemudian diuji oleh Allah kualitas cintanya kepada Allah itu dengan ayat ini. Ada nggak benar-benar hidupnya meneladani Nabi? Kalau iya, asli sebagai kekasih Allah. Kalau tidak, dia bertolak belakang melulu dengan Nabi Muhammad. Asli dia kekasih setan, bukan kekasih Allah. Ya, itu yang dimaksud dengan al-furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Jadi pemirsa rahimakumullah, maka mudah-mudahan ya kita semua tetap istiqomah ya, hidup meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akidahnya, pola pikirnya ya, amaliyahnya, ibadahnya, muamalahnya, budayanya, ekonominya ya, politiknya, bernegaranya. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku sebagai wali atau diklaim oleh para muhibbinnya sebagai wali, tetapi ternyata dia muamalahnya riba misalnya.
ya, muamalahnya riba. Rumahnya leasing, kendaraannya leasing. Demi Allah, Pak, saya nggak percaya dia sebagai kekasih Allah. Atau misalnya begini, ada orang ya rame di masyarakat bahwa dia adalah kekasih Allah, dia adalah wali Allah, dia ulama besar gitu ya. Dia ulama besar, wali Allah, kekasih Allah. Tetapi dia mendukung kezaliman rejim misalnya. Ya. Menjadi menjadi tangan kanannya rejim zalim untuk membenarkan segala kebijakan-kebijakan yang zalim kepada rakyat. Dengan meminjam nama besar keulamaannya, nama besar ahli ibadahnya di masyarakat sudah disebut sebagai kekasih Allah misalnya, dipakailah oleh rejim, dibayar dia untuk jadi menjustifikasi segala macam tindak kezalimannya itu, jadi merek pembenaran begitu. Saya yakin orang kayak begini bukan kekasih Allah, bukan apapun dikatakan keanehannya banyak, enggak. Kan kita tidak melihat wali Allah itu dari hal-hal yang aneh, melainkan dari nilai keistiqomahannya, shiddatul mutaba'ah gitu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pemirsa. Nah kemudian tadi 2 ayat ya berbicara tentang kekasih Allah. Ini ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang yang menyakiti kekasihku? Wali ini, man adali waliyan, siapa yang menyakiti kekasih aku. Siapa kekasih aku? Wali yang tadi disebutkan di ayat yang pertama surat Yunus adalah mereka yang beriman dan bertakwa lahir batinnya. Di surat Al-Imran tadi yang baru di ayat 31, mereka yang hidupnya totalitas beritba kepada Nabi. Clear ya, jelas ya. Nah, di hadis ini disebutkan, siapa berani menyakiti mereka, faqad adantuhu bil harbi. Sungguh aku izinkan ya untuk memerangi dia. Artinya apa? Menyakiti kekasih Allah itu sama dengan menabuh genderang perang, nantang perang kepada Allah. Hati-hati pemirsa rahimakumullah ya. Jangan lihat dari hal-hal anehnya. Ketemu para kekasih Allah. Nah, baik, saya ingin mumpung spontan ingat ya pemirsa. Sekarang ini adakah para kekasih Allah? Banyak. Kalau sudah nggak ada kekasih Allah, udah hancur nih, udah kiamat benar-benar. Ada orang-orang yang sekarang ini menjadi kekasih Allah. Dan lihat standarnya tadi, bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya, itu, bagaimana shiddatul mutabaahnya. Meski digoncang dengan berbagai fitnah, meskipun dikucilkan, meskipun diintimidasi, meskipun dikriminalisasi atau apalah itu ya, bahkan diancam bunuh segala macam, orang ini gak gentar. Nah, terhadap orang-orang seperti ini pemirsa, ya, kita harus banyak silaturahim, minta doa pemirsa. Minta doa ya, jangan semangatnya mendatangin para aulia yang sudah wafat, datang ke kuburannya lah. Wali-wali yang masih hidup diabaikan, bahkan disakiti. Ya, kepada para wali yang masih hidup datengin, minta doa, jaga fisiknya, jaga hatinya, agar jangan kita sakiti, dan agar jangan ada celah disakitin orang, para aulia itu. Kepada para aulia yang sudah wafat, ziarahin,
ya, makbarohnya, kuburannya, doakan. Terus kita beriktibar, ambil pelajaran. Orang soleh, ulama, kekasih Allah, pejuang, mujahid meninggal dunia. Untung betul, persiapannya sudah banyak. Kita ini siapa gitu ya. Ibadah minim, maksiat banyak, tobatnya malas-malas. Lah ini meninggal, saya mati juga. Nah, begitu pemirsa. Jadi datengin ziarah untuk mengingatkan kita akan kematian. Untuk mengambil iktibar agar sepulang dari makomnya para aulia itu ada giroh, ada semangat, menguatkan iman, menguatkan ketakwaan, menguatkan semangat perjuangan. Karena yang namanya para wali itu pejuang. Gak mungkin wali gak berjuang tuh gak mungkin. Nyontoh siapa kalau ada wali Allah kok gak berjuang? Rasulullah aja berjuang, perangnya pun di Madinah sampai 27 kali dalam 10 tahun itu. 20 berarti hampir setahun 2 kali itu memimpin jihad, memimpin perang ya. Wali itu ya, jangan digambarkan seperti orang awam menggambarkannya. Wali itu yang di masjid melulu, ya yang doa melulu, atau yang lari ke gunung, ya, lari dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Tidak begitu pemirsa. Ya, kita patokannya ke ayat tadi yang 2 tuh. Kemudian ini dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian lanjutan hadisnya adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah ada satu upaya taqarrub hambaku yang lebih aku cintai ketimbang si hamba mengerjakan kefarduan. Jadi wali itu adalah orang yang sangat memperhatikan amal fardu. Terus berikutnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Setelah fardunya dijaga rapi, ya, dijaga tertibnya, dijaga ikhlasnya, dijaga makanan minumannya, fasilitas ibadahnya, pakaian dan tempat segala macam, dipastikan kehalalannya. Berikutnya beranjak nih, apa? Senantiasa memperbanyak sunnah. Wali itu adalah orang yang banyak amal nawafilnya. Kata Allah di hadis qudsi ini, fardunya cakap, terus menerus mengerjakan sunnah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintai dia, kata Allah. Nah, kalau di ayat tadi yuhibbukumullah, kalau di sini hatta uhibbah, kalau sudah begitu aku mencintai dia, kata Allah. Nah, inilah orang yang menjadi kekasih Allah, wali Allah. Jadi pemirsa rahimakumullah, terus ada keterangan lagi pemirsa. Begini, kalau yang namanya kenabian, kerasulan itu bukan makom iktisab, artinya berupa cita-cita, berupa ikhtiar seseorang ingin jadi nabi dan rasul, bukan. Tetapi kalau wali Allah, nah ini makomnya makom iktisab. Semua orang harus, ya, dan pasti bisa dengan pertolongan Allah menjadi kekasih Allah. Apa cita-citamu nak? Jadi wali Allah. Hebat banget. Apa nak cita-citamu? Jadi kekasih Allah. Luar biasa. Gitu pemirsa. Nah, apa nak cita-citamu? Jadi ulama akhirat, misalnya kayak begitu ya. Terus selanjutnya ini hadis mengatakan gini, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku yang akan jadi pendengarannya. Maksudnya apa? Dalam nih pemahamannya. Wali itu nggak suka menggunakan kupingnya untuk mendengarkan hal-hal yang yang nggak manfaat, apalagi yang haram-haram. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku yang akan jadi penglihatannya, kata Allah. Artinya apa? Aku yang akan jaga penglihatan. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku yang akan jadi tangannya. Meraba apa, tidak meraba apa, aku yang akan menjaganya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku yang akan jadi kakinya, sehingga kakinya terpelihara dari melangkah ke tempat-tempat yang tidak berguna, apalagi ke tempat haram, ya. Berikutnya kata Allah,
Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Apabila dia meminta kepada aku, pasti aku kasih. Wali itu. Wala ista'adani la'u'idannah. Apabila dia minta pertolongan, minta bantuan kepada aku, minta perlindungan kepada aku, minta penjagaan, la'u'idannah. Pasti akan aku jaga dia. Maka ayat ini menerangkan pemirsa ya. Sekaligus ini hadis bukan ayat. Hadis qudsi ini menjelaskan tentang siapa aulia itu. Ya tadi. Ya. Orang yang disiplin menjaga amal fardunya, kemudian disempurnakan dengan sibuk mengerjakan amalan sunnah. Itu ya. Terus yang kedua, di akhir hadis ini mengingatkan, hati-hati pemirsa terhadap para kekasih Allah ini. Ya. Berani menyakitinya berarti nantang perang kepada Allah. Langsung yang ngadepin Allah. Caranya bagaimana Allah nanti menyambut tantangan perang orang-orang yang menyakiti para kekasih Allah? Allah punya cara. Dan yang pasti gak bakal menang perang melawan Allah. Pasti dia kalah, pasti dia hina. Cuma waktunya kapan? Allah yang punya kuasa. Ada yang dipercepat. Begitu menyakiti wali Allah langsung dihabisin. Ada yang oleh Allah ditunda dulu. Kayak dulu, jangankan wali ya. Dulu Fir'aun menyakiti Nabi Musa itu puluhan tahun lama. Distidraj, tidak begitu nyakiti langsung dihabisin, enggak. Begitu. Nah, ala kulli hal, pemirsa rahimakumullah, terhadap orang-orang yang punya kriteria macam tadi, saya ingatkan pemirsa ya, deketin, datengin, minta doa. Minta doa. Tawasul namanya, melalui doa orang soleh yang masih hidup. Minta doa. Biar kita ditetapkan iman Islam oleh Allah, biar keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, biar kita istiqomah dalam semangat menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, ya, berjuang jaga agama itu, berjuang untuk mengembalikan kejayaan umat. Mintakan doanya, minta di tengah mewabahnya virus corona agar Allah menjaga, menyelamatkan. Minta doanya. Minta doanya biar hidup kita berkah, rezeki kita berkah. Begitu pemirsa. Ya. Yang hidup datengin pemirsa. Jangan disakitin ya. Baik. Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya. Banyak nih. Jadi berikutnya pemirsa rahimakumullah, sekali lagi ya, setiap kita diberi kesempatan untuk menjadi kekasih Allah, maka bercita-citalah jadi kekasih Allah. Kalau nggak jadi kekasih Allah, mau jadi kekasih siapa? Ya, kekasih nafsu, kekasih setan, naudzubillah min. Jadi bercita-cita jadi kekasih Allah, minta jadi supaya ditolong oleh Allah jadi kekasih Allah. Nah, jadi kekasih Allah, jadi wali Allah, modalnya apa? Beriman, bertakwa, menjaga fardu, menjaga sunnah, itu ya, menjaga diri dari hal-hal yang haram, mencontoh Nabi, jangan mencontoh Yahudi, jangan mencontoh Nasrani. Saya kembali lagi ya pemirsa. Tadi saya teringat dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la tattabi'unna sunana man qablakum shibron bishibrin. Masya Allah. Sungguh kalian wahai umat akan mengikuti, katanya, sunana man qablakum, pola hidupnya orang-orang yang sebelum kalian. Shibron bishibrin, wadira'an bidira'in, sejengkal demi sejengkal tapi pasti, ya, sehasta sesikut demi sesikut tapi pasti. Ngeri banget nih. Hatta lau salaku hijra dabbin la salaktumu, sampai apabila mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikutin mereka. Maka faqalu ay as-sahabah berkata,
Al-Yahud wan Nasoro ya Rasulullah. Apakah yang dimaksud itu adalah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Nabi menjawab, aman. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Ini hadis ini menjelaskan, Masya Allah, pemirsa rahimakumullah. Ya, akan terjadi satu zaman di mana krisis yang menimpa kepada umat Islam ini adalah krisis keteladanan. Ada Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai panutan dalam hidup, tapi umat Islam pada zaman itu berpanutannya kepada Yahudi dan Nasrani. Dalam hal apa? Budayanya liberal. Masa ngaku Islam tapi bebas? Liberal itu kan bebas. Namanya Muslim itu aslama yuslimu islaman. Orang yang pasrah terikat dengan aturan Allah. Dialah Muslim. Begitu pemirsa. Hati-hati pemirsa ya, sesat pemikiran, sesat akidah itu halus banget. Ketimbang orang yang nyembah batu, nyembah pohon, ya, itu kelihatan maksiatnya. Tukang jinah, tukang bunuh, itu kelihatan maksiatnya. Tapi kalau maksiatnya itu berupa kesesatan pikir, pemahaman, hadoroh, peradaban, ya, yang dilarang oleh Islam, yang dilarang oleh Quran, dilarang oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lahir dari Yahud, itu lahir dari Nasara, ngeri banget bisa. Tadi itu pemahaman. Budayanya liberal, ekonominya kapitalis, ribawi, ya, renten, ribawi. Masya Allah, pemirsa rahimakumullah, mending kontrak ya daripada punya rumah tapi leasing, ya, begitu. Mending jalan kaki pemirsa atau naik kendaraan umum daripada punya kendaraan leasing. Leasing itu riba pemirsa, ya. Udah, jangan nyari keren deh dalam pandangan manusia dengan menghalalkan segala cara. Mending hidup sederhana, toh nggak bakal mati ini pemirsa, ya. Kata Nabi, la mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiatillah. Kalaupun harus mati dalam mentaati Allah itu lebih baik daripada hidup dalam maksiat kepada Allah, ya. Jadi kekasih Allah nih pemirsa. Insyaallah ya. Jadi kembali lagi ke kalimat hikam yang tadi, bahwa ketika para aulia Allah Subhanahu wa taala tidak ditampakkan hal-hal yang anehnya berupa karomah. Ini ada wali kok nggak bisa terbang gitu. Ada wali kok nggak bisa jalan di atas air. Itu justru satu di antara sekian bukti tambahan betapa sayangnya Allah, betapa maha sucinya Allah. Karena kalau karomah para aulia ditampakkan, bahaya pemirsa. Buat orang awam nanti akan terjebak dengan keanehannya, bukan tertarik mengikuti karena ketakwaan dan keimanannya. Itu bahaya pemirsa. Jelas ya pemirsa. Loh, ada wali kok masih macul, ada wali kok masih nyari duit dagang gitu. Dikira kalau udah jadi wali duitnya jatuh dari langit gitu. Emas pada berjatuhan kering nggak begitu. Apalagi ada wali dikesankan model dulu pemirsa. Sunan Kalijaga itu dalam filmnya, ya, bertapa di pinggir kali sampai berlumut, sampai jadi tempat bersarangnya burung-burung di situ. Itu logikanya gimana? Ada wali bertapa sampai lumutan. Artinya apa? Nggak wudhu dong, nggak mandi, nggak gerak, nggak sholat. Wah, itu film penyesatan itu pemirsa. Padahal sesungguhnya wali mah bukan begitu. Wali mah lihat imannya kayak apa, lihat ibadahnya kayak apa, ketakwaannya. Dan yang pasti lagi dikuatkan dengan surat Ali Imran tadi, wali itu orang yang hidupnya mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, waktu di tempat kami sudah lewat 1 menit ya, undur diri.
Seperti biasa, Al-Fakir menghaturkan jazakumullah ahsanal jazaa. Ya pemirsa, hari ini saya turut berdoa atas wafatnya ya para pejuang, para kekasih Allah. Hari kemarin itu Al-Mukarram Kiai Sahrawardi dari Banten ya. Siang tadi Al-Mukarram Kiai Junaidi Al-Thayyibi Jakarta Allah. Dan sebelum-sebelumnya banyak juga para kekasih Allah, para pejuang, para aulia. Saya meyakini para aulia Allah sudah dipanggil pulang. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, segala kehirapannya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan saya ngiri, kenapa? Istiqomah perjuangannya sampai ajal menjemput ya. Perkara apa yang diperjuangkannya belum ditakdirkan oleh Allah tegak terlaksana, yakni syariah dan khilafah, itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi sungguh bahagia orang yang cita-citanya ingin syariat Islam yang kafah, ingin khilafah Islamiyah, kemudian dibuktikan dalam tindakan setiap harinya nyata, sampai istiqomah, sampai ajal menjemput, keistiqomahnya di situ dahsyat luar biasa. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada semuanya ya, para pejuang yang wafat dengan keridhaan dan jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.